Halo pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang penerus tuan muda kultus iblis yang dikhianati dan dia kembali untuk balas dendam. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Winwo yang mendapatkan pelatihan dari salah satu dari master terkuat di dalam divisi kultus iblis. Orang itu adalah Tagon dan dia segera beranjak pergi setelah memperlihatkan langkah bayangan kepada Wonwi dan memintanya berlatih sendiri. Hanya saja Wonwi malah tak membiarkannya pergi, bahkan dia telah menguasai teknik itu dengan sekali lihat dan sekarang keduanya akan bertaruh. 4 jam kemudian di mana Tagon terus memperagakan tekniknya, tapi tuan mudanya malah berhasil menirunya. Tak hanya satu teknik, tapi Wonwi mendominasi semuanya, seakan dia benar-benar adalah jenius sejati. Meski Tagon sudah meningkatkan kesulitan dalam tekniknya, tapi tetap saja Wonwi menirunya dengan baik. Kenyataan ini juga membuat Tagon berteriak disebabkan dia telah kehilangan banyak uang. Para hantu tetua kultus iblis yang melihatnya merasa kasihan karena tuan mudanya benar-benar mempermainkan instrukturnya. Tak hanya sekedar kehabisan uang, tapi Tagon bahkan mengambil pinjaman di bank dan sekarang bank menolaknya. Lalu Wonwi tersenyum licik sambil mengajaknya untuk bertaruh sekali lagi. Hanya saja Tagon sudah bangkrut, bahkan yang tersisa dari dirinya hanyalah rasa kesal. Agar semuanya lebih menarik, maka Wonwi akan mempertaruhkan seluruh uangnya. Tagon yang berdiri menduga jika tuan mudanya ingin menjualnya sebagai budak untuk memenuhi taruhan ini. Akan tetapi Wonwi tidak berpikiran seperti itu, di mana dia mengetahui jika instrukturnya memiliki satu teknik penting yang seharusnya tidak mudah diikuti. Nama teknik itu adalah tarian angin liar dan hal itu membuat Tagon sangat kesal. Dia bahkan menampakkan aura yang kuat karena teknik itu merupakan sesuatu yang sangat penting berbanding terbalik dengan bela diri lainnya. Baginya teknik itu adalah kebanggaannya sebagai pasukan divisi 9 naga sekaligus pondasi dari organisasi dan menjadikannya taruhan sama saja menghina seluruh anggota divisi 9 naga. Wonwi kini yakin jika sebutan Tagon sebagai salah satu dari yang terbaik bukanlah julukan belaka, meskipun dia terkadang terlihat seperti pemalas dan Wonwi menanyakan apakah dia tidak memiliki hak mempelajarinya. Lalu Tagon menenangkan dirinya sambil mengatakan jika tuan muda keduanya tentu saja memiliki hak karena kedua saudaranya mempelajari teknik tersebut. Sebelum memulainya, Wonwi menanyakan sudut pandang Tagon apakah dirinya memiliki kemampuan tanpa melihat berdasarkan garis keturunannya. Pertanyaan itu mengejutkan Tagon karena belum terlalu memahami maksud tuan mudanya. Siapa sangka Wonwi seketika berteriak dan menegaskan apakah dirinya punya bakat menjadi pasukan grup angin liar. Dia tak ingin basa-basi, bahkan bertekad mengambil warisan dari pasukan angin liar. Gejolak semangat yang ditunjukkan tuan mudanya, serta tatapan yang tak kenal takut membuat Tagon menyadari sesuatu. Sejak kekalahan yang mengerikan, Tagon mulai kehilangan semangat bertarungnya. Tapi dia masih berharap dapat menjadi bagian dari angin liar yang sesungguhnya suatu hari nanti. Selama 20 tahun Tagon telah mengubur warisan grup angin liar di dalam hatinya, dan siapa sangka dia mendengar ucapan menarik dari kandidat penerus terlemah dari ketua pasukan angin liar. Meski kata-kata itu menyentuh hatinya, tapi Tagon tidak bisa bertaruh hanya dengan bermodal ucapan belaka. Lalu Wonwi mengungkapkan jika dirinya sejak awal ingin belajar teknik itu, tapi Tagon tidak mengizinkannya. Dia bahkan mencoba mengajarinya sesuatu dengan satu peragaan belaka. Tagon meminta maaf, tapi dia mengira jika tuan mudanya sedang mencoba menunjukkan kemampuannya yang tersembunyi. Dia juga telah mendengar jika tuan mudanya mengalami perubahan seperti yang dirumorkan. Tagon sangat terkesan akan tuan mudanya yang selama ini pastinya menyembunyikan kekuatan serta kecerdasannya, seperti meniru beberapa teknik yang sudah dirinya pelajari. Tagon berpendapat jika orang biasa membutuhkan sejumlah energi dalam yang cukup, dan sekarang Wonwi mencoba menunjukkan taring yang sudah lama dia sembunyikan.
Kelicikan tuan mudanya yang bahkan bisa menipu semua orang dengan pura-pura lemah adalah sesuatu yang menakjubkan. Para tetua hantu merasa jika instruktur itu menyadari nilai sebenarnya dari tuan mudanya. Mereka terus memuji kelicikan Wonwi yang benar-benar sangat jahat, menggambarkan dirinya adalah tuan muda kultus iblis. Lalu Wonwi menghajar mereka karena muak mendengar pujian aneh itu, dan Tagon tak mengerti kenapa tuan mudanya bersikap seperti itu. Kemudian Tagon menampakkan wajah seriusnya sambil mengatakan dirinya akan mengajari Wonwi sekarang juga. Setelah mendengar hal itu, Wonwi menunjukkan rasa hormatnya kepada instrukturnya. Kali ini Tagon cukup yakin jika tuan mudanya takkan bisa meniru teknik ini dengan mudah meskipun dia seorang jenius. Saat Tagon terus melakukan gerakannya, Wonwi malah kegirangan disebabkan di kehidupan sebelumnya dia tak memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri. Agar semuanya makin menarik, maka dia mengajak instrukturnya untuk taruhan apakah dia bisa menguasai teknik tersebut hari ini maupun tidak. Kali ini juga taruhannya terdengar sangat ringan, di mana yang kalah harus mentraktir pemenang makan dan minum. Tagon mengerti, tapi dia yakin tuan mudanya akan kalah kali ini. Anggota pasukan angin liar sebelumnya telah berjanji jika mereka tidak akan terlibat dalam suksesi keluarga, sehingga mereka hanya bersikap netral dengan para kandidat penerus. Wonwi sangat memahami hal itu, tapi bukan berarti dia tidak boleh berlatih maupun minum bersama Tagon. Dalam waktu singkat, Tagon membuat gerakan yang rumit hingga menciptakan angin yang tak beraturan, menunjukkan keganasan tekniknya. Beberapa saat kemudian Tagon hanya mematung saat dia mentraktir tuan mudanya yang telah memenangkan taruhan. Dia awalnya tidak keberatan untuk memenuhi janji taruhannya, tapi nafsu makan serta porsi makan tuan mudanya benar-benar di luar kenormalan. Dia pun meminta pemilik penginapan untuk membawakannya alkohol karena dia tak bisa menangani situasi dalam keadaan yang sadar. Kemudian Wonwi mencoba melakukan sesuatu yang aneh pada mejanya. Karena kurungan yang dilakukan oleh ibu tirinya, dia terpaksa menunda hal ini, tapi sekarang semuanya akan mulai berjalan dengan baik. Para tetua yakin jika yang dilakukan oleh tuan mudanya adalah penggunaan skill mistik untuk menghubungi pengikutnya. Sejak awal Wonwi sudah merencanakan semuanya, dan dia tidak sekedar datang ke penginapan ini untuk bersantai, melainkan meninggalkan jejak jika dirinya tuan muda kultus iblis masih hidup. 10 hari kemudian terlihat laba-laba milik Wonwi mulai bosan karena tidak menemukan pergerakan mencurigakan dari orang yang diawasinya. Beberapa saat kemudian dia melihat seseorang yang mengenakan pakaian sekte Namgun menuju tempat nyonya besar. Setelah cukup memperhatikannya, maka laba-laba itu yakin jika gadis ini adalah Tang Yujin yang merupakan nona pertama. Dia juga yakin jika pertemuan mereka pasti memiliki tujuan tertentu. Laba-laba ini ingin mencoba masuk lebih dalam karena kembali dengan informasi seperti ini pasti membuat tuan mudanya murka. Siapa sangka Yujin sedang mengungkapkan kekesalannya terhadap ibunya yang sudah bersikap kelewatan dengan terus menyiksa Wonwi. Namun ibunya tidak merasa bersalah sedikitpun, bahkan meminta putrinya untuk menyiapkan diri atas kunjungan ketua klan, dan Wonwi pasti baik-baik saja karena dia memiliki pendukung. Meski begitu, Yujin tetap marah karena alasan seperti itu bukanlah sebuah pembenaran dari tindakan kejamnya. Wanita ini tak mengerti kenapa putrinya selalu membuat keributan dengan membela anak haram itu, padahal dia melakukan semua ini demi kedua anaknya. Yujin muak akan hinaan yang ibunya lontarkan kepada Wonwi, dan jika seperti ini maka dia akan menantangnya. San Yeon bisa bersikap kejam kepada orang-orang, tapi dia tidak bisa menyentuh anak yang disayanginya. Baginya jiwa keadilan putrinya merupakan sisi lemahnya dan semakin meningkat saat selesai berlatih tertutup di keluarga Namgun. Laba-laba ini menyimpulkan jika keluarga di tempat ini benar-benar sangat kacau. Wanita ini sangat murka dan semua kesalahan dilimpahkan kepada si anak haram yang membuat putrinya menjadi seperti itu.
Kali ini dia takkan menunggu kedatangan kepala klan untuk menghancurkan Wonwi dan dia memutuskan untuk melakukannya secepat mungkin. Laba-laba yang terus mengawasinya cukup yakin jika wanita itu akan datang menemui ahli sihir dan dia tak boleh melepas pengawasannya. Sementara itu Wonwi terus berlatih di bawah kendali Tagon dan sudah 10 hari sejak Wonwi mengukir tanda di meja tapi belum ada respon. Setiap anggota kultus seharusnya diberikan tugas ke beberapa titik untuk mengantisipasi adanya variabel yang tak terduga. Tanpa adanya orang-orang yang berjaga, maka Wonwi yakin sesuatu telah terjadi dalam kultus iblis. Di sela itu Tagon memuji tuan muda keduanya yang bahkan mahir dalam meniru senjata. Untuk seseorang kelantang yang mempelajari seni senjata sebelum menguasai seni asasin dan racun adalah sesuatu yang tak normal. Sambil tersenyum Wonwi merasa baik-baik saja karena seni bela diri yang baru dilakukannya merupakan bagian dari kelantang. Untuk kesekian kalinya Tagon terkejut karena tuan mudanya mengetahui hal terkecil seperti ini. Dengan penuh percaya diri Wonwi mengatakan jika dirinya adalah murid yang hebat disebabkan mempelajari 10 hal di saat instrukturnya mengajarinya satu hal. Terdapat banyak sekte yang mencoba mengekspresikan pemahaman seni bela diri mereka dalam perwujudan. Pergerakan dari teknik khas sering berakhir menjadi sangat kompleks. Sementara itu kelantang dikenal dengan teknik asasin serta racun dan penggunaan senjata yang dipecah menjadi beberapa bagian. Meski demikian teknik itu selalu memiliki kaitan dengan penggunaan senjata yang lainnya agar semua alat bisa digunakan. Di sela itu instruktur memberitahu jika nona pertama sudah datang. Berdasarkan ingatan pemilik tubuh ini, Eugene adalah kakak yang memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Bahkan Wonwi selalu mendapatkan surat saat Eugene belum kembali menunjukkan jika dia sangat peduli padanya. Hal itu membuat Wonwi berharap jika mereka berdua memiliki hubungan yang baik meskipun Wonwi yang asli telah tiada. Akan tetapi hal itu mungkin saja akan rumit disebabkan dirinya berniat menjadi musuh ibu tirinya dan apakah Eugene masih bisa tetap di sisinya. Di sisi lain Yukang memanggil pelayan dan menanyakan apakah dia sudah melakukan yang diperintahkan. Pelayan itu membenarkannya dan tidak ada satu hari pun yang terlewat. Yukang yakin jika Wonwi pasti sudah terkena dampak dari racun yang diminumnya selama 10 hari, dan meskipun pendukungnya mencoba memberinya penawar, tapi hal itu sudah terlambat. Tak hanya itu ibunya juga mengirim instruktur yang pemalas padanya tanpa bakat mengajar agar Wonwi tidak berkembang. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kakaknya di mana dia terlalu baik bahkan bertengkar dengan ibunya disebabkan si anak haram. Setelah kakaknya berusia 30 tahun maka dia pasti akan menjadi penerus keluarga cabang ini. Akan tetapi dia kurang dalam mempelajari bela diri keluarga Tang dan lebih memilih berlatih bela diri di keluarga ibunya, yaitu klan Namgung. Yukang merasa kakaknya tidak menyukai cara kerja bela diri klan Tang yang licik dan mematikan karena dia terlalu menjunjung keadilan dan yang seharusnya menjadi pemimpin adalah dirinya. Lalu seorang pelayan datang dan menyampaikan jika tuan muda Wonwi memberikan surat padanya. Saat Yukang membacanya dia sangat marah karena surat itu berisi sebuah tantangan bertarung dan Yukang menganggap jika efek obat gila yang diminumnya sudah berefek. Wonwi berniat memperbaiki hubungan mereka berdua sebagai saudara dengan melepaskan ketegangan yang terpendam melalui pertarungan. Hanya saja Yukang menolaknya karena dia harus menunggu saat kepala klan tiba dan menghajar Wonwi sekaligus menjadikannya batu loncatan untuk membesarkan namanya. Pada malam hari Yukang kembali mendapatkan sebuah surat yang mengatainya penakut dan Yukang meminta pelayannya untuk menolak semua surat dari Wonwi. Akan tetapi Wonwi tidak berhenti, bahkan dia menulis di dinding dengan menyebut Yukang pecundang dan penakut. Yukang yang termakan terprovokasi menyuruh salah satu pelayan untuk menyampaikan pesannya, di mana dia akan menerima tantangan itu besok siang. Pelayan pun datang menyampaikan pesan dari tuan muda Yukang dan Wonwi tersenyum saat mendengarnya.
Dia merasa apa adiknya cocok menjadi kepala klan jika dia memiliki kesabaran setipis itu dengan termakan provokasi ringan. Lalu Wonwi menanyakan pendapat instrukturnya terkait pertarungan ini. Tagon menganggap hal ini sangat menarik karena si pecundang yang dianggap tak berguna mencoba melawan Yukang yang dikenal berbakat. Reputasinya yang buruk makin membuat Wonwi bersemangat karena dia akan menunjukkan sedikit dari kekuatannya yang pastinya mencengangkan semua orang. Sebelum pertarungan itu dimulai, Yujin mendatangi adiknya dan menanyakan kenapa dia melakukan hal ini. Dengan penuh amarah, Yukang menegaskan jika bocah itu telah memprovokasinya duluan dan sebaiknya kakaknya menanyakan hal itu kepadanya. Ucapan itu tentu saja mengejutkan Yujin karena sulit percaya jika yang ingin memulai duel adalah Wonwi. Untuk memastikannya, maka dia memutuskan mengunjungi pavilion putih yang merupakan kediaman Winwo. Hanya saja dia merasakan aura yang tak biasa di tempat ini. Terdapat banyak jejak ki kematian dan ki racun yang menodai tiap sudut ruangan ini. Dilihat dari manapun, aura tempat ini seperti ditinggali oleh seniman bela diri tingkat master. Di saat yang sama, Yujin merasakan energi setan yang sangat mencekam di belakangnya. Secara spontan Yujin menghunuskan pedangnya mengarah kepada asal ki setan tersebut. Namun siapa sangka pemilik ki gelap itu adalah Wonwi sendiri dan dia tampak mencoba mengatasi pedang itu dengan tangan miliknya. Yujin sangat terkejut dan dia segera menghentikan laju pedangnya. Dengan tatapan tajam, Winwo menanyakan kenapa kakaknya memberikannya salam yang begitu kasar. Gadis ini meminta maaf karena tangannya tiba-tiba saja bergerak disebabkan sesuatu. Wonwi terlambat menyadari kehadiran saudaranya disebabkan dia fokus melakukan sirkulasi energi dalam menggunakan seni esensi racun naga dan rencananya akan jadi kacau jika kekuatannya yang sebenarnya ketahuan. Gadis ini seketika tersenyum karena dia mengkhawatirkan penindasan yang dilakukan oleh ibunya, tapi Winwo dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Yujin menanyakan apakah energi ini benar-benar berasal dari tubuhnya, dan apakah saudaranya tidak jatuh ke dalam jalan iblis. Kemudian Wonwi menunjukkan seni racun yang dipelajarinya di mana dia menyebutnya racun terkutuk. Meski Winwo menyebutnya racun terkutuk, tapi energi sebenarnya adalah campuran yang terbuat dari kekuatan mistik dan ki racun agar tampak seperti racun terkutuk. Semua ini dilakukannya untuk menghindari kecurigaan atas ki iblis yang dimilikinya karena sekte Tang, salah satu dari sekte ortodok. Wonwi merasa seni racun terkutuk bukanlah sesuatu yang terlarang, meski hanya dia yang menggunakannya dalam klan. Jika kakaknya menganggap dirinya telah melenceng dari sekte ortodok, maka dia harus menghentikannya dengan mengalahkannya. Yujin tak menyangka adiknya benar-benar telah berubah seakan dia orang berbeda. Bagi Wonwi, dia harus mengubah persepsi Yujin tentang dirinya yang terdahulu dan dia juga harus memberi batas dalam hubungan mereka. Tiba-tiba saja Yujin menunjukkan sisi dirinya yang menakutkan di mana dia terus tertawa dan mulai mengerti kenapa ibunya dan Yukang mewaspadainya disebabkan takut akan perubahan seperti ini. Wonwi dapat merasa energi menakutkan serta niat membunuh yang begitu pekat. Siapa sangka Yujin sangat kegirangan pada adiknya karena Wonwi sudah melebihi ekspektasinya. Bagi Wonwi, energi yang dimiliki kakaknya adalah benih dari pengelupas kulit akar spiritual, dan diantaranya adalah akar wajah hantu biru yang abnormal. Ini adalah akar spiritual yang hampir memiliki syarat untuk menjadi pengelupas kulit yang memberikan bakat luar biasa pada pemiliknya, namun akar spiritual itu akar dari jiwa manusia. Maka dari itu akar spiritual tumbuh seiring dengan pemeliharaan jiwa dan ajaran klan Namgun menekankan pada pemeliharaan pikiran yang cocok dengan akar tersebut. Kemudian akar hantu wajah biru adalah akar spiritual yang berkembang dalam konflik sehingga membuat pemiliknya memiliki kepribadian yang abnormal saat dihadapkan pada konflik maupun dalam pertarungan. Wonwi merasa kakaknya tidak berada di posisi untuk mengomentari energinya dikarenakan energinya sendiri sangat abnormal.
Lalu Eugene meminta maaf disebabkan energi aneh yang dirasakannya membuat dia lupa niat awalnya datang ke tempat ini. Perubahan kakaknya yang mampu menarik energi setan wajah biru menunjukkan dia memiliki kontrol diri tingkat tinggi. Kemudian mereka berdua berbincang dan Eugene tak menyangka adiknya bisa membuat teh yang sangat enak. Lalu dia memberinya makanan manis yang merupakan kesukaannya. Hanya saja Wonwi tidak menyukai makanan manis, tapi untuk menghargai kakaknya, maka dia akan menikmatinya seperti si pemilik tubuhnya terdahulu. Wonwi cukup terkejut gadis yang seperti memiliki kepribadian ganda sangat baik padanya. Dia juga menebak jika kakaknya datang untuk menghentikan duelnya dengan Yukang. Eugene membenarkan hal itu dan dia meminta maaf atas semua perlakuan buruk ibu dan adiknya. Namun Wonwi bukanlah bocah yang akan memaafkan mereka meski kakaknya memohon padanya. Eugene merasa ibunya telah menekan Wonwi untuk melakukan sebuah duel. Dia yakin Wonwi sudah berubah menjadi lebih kuat, tapi Yukang juga telah selesai dengan pelatihan tertutupnya. Dengan mendengar ucapan itu Winwo memahami jika Eugene tidaklah mengetahui bagaimana usaha ibunya yang mencoba meracuninya. Bagi Eugene tidak ada keuntungan untuk Wonwi, meskipun dia memenangkan duel karena ibunya pasti akan menutupi semuanya dan kekuasaan ibunya makin membuatnya menderita dengan kemarahan yang lebih dari sebelumnya. Lalu Wonwi tertawa karena kakaknya telah salah paham di mana dia sendirilah yang menantang Yukang untuk berduel. Jadi dia hanya perlu datang melihat pertarungan karena dirinya akan menunjukkan sesuatu yang menarik bagi semua orang. Keesokan harinya duel akan segera dilaksanakan dengan orang-orang yang mulai berkumpul. Semua orang memulai taruhannya dengan kemenangan tuan muda ketika bahkan mereka bertaruh untuk beberapa serangan yang membuatnya menang. Orang-orang mengira jika Yukang akan memenangkan duel dan mereka hanya perlu berapa serangan yang dibutuhkannya. Di sisi lain cukup terkejut karena tempat duel akan seramai ini. Semua ini adalah rencana Wonwi di mana ibu tirinya sendiri takkan bisa menutupi kekalahan putranya disebabkan terlalu banyak saksi. Dia juga memperhatikan Yukang yang tampak sangat lucu seakan demam panggung. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Yukang yang dipenuhi amarah atas tingkah Wonwi.